Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar dan bagaimana sih trading Anda selama beberapa minggu ini? Jadi mohon maaf, saya sempat off 2 minggu kemarin oleh karena melakukan perjalanan karena liburan anak sekolah juga ya. Jadi sehingga tidak sempat melakukan upload, dan minggu ini kita akan melakukan lagi, oke? Dan ini masih ada sisa libur ya. Mungkin nanti ada saat-saat tertentu saya off karena perjalanan di luar kota. Jadi mohon maaf, dan namun saya tetap melakukan atau menjaga kontak dengan kita dengan melakukan upload video-video pendek begitu. Oke ya, supaya kita tetap boleh saling ingat gitu sehingga tidak kehilangan. Baik. Oke, hari ini kita akan memikirkan tentang nasib daripada pemain kripto. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin ya akan menuju nol gitu. Oke, dan bagaimana nasib para pemain kripto? Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mari kita saksikan klip berikut ini. Baik, teman-teman sudah menyaksikan ya, klip berikut ini adalah salah satu broker yang berpengalaman selama 22 tahun di Indonesia, dan karena mendapatkan izin untuk membuka akun microlot, yaitu artinya saat ini masyarakat Indonesia yang dinanti-nantikan selama ini menyangkut microlot, saat ini sudah bisa membuka akun microlot yaitu 0,01 lot. Kita bisa melakukan trading. Dengan demikian kita tidak perlu lagi membuka akun di luar negeri yang kita tidak jelas kalau terjadi sesuatu, nggak tahu mau komplain kemana. Yang kedua, dengan ini maka kita bisa melakukan trading dengan modal sangat kecil, artinya hanya dengan 500.000 saja teman-teman sudah bisa membuka akun di microlot ini ya. Nanti linknya untuk buka akun saya sudah tulis di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti silakan saja klik akunnya, tinggal daftar. Kalau ada kendala teman-teman bisa hubungi kita, jadi nanti saya bisa bantu ya. Oke, jadi teman-teman segera buka akun di situ supaya teman-teman tidak perlu mencari akun di luar negeri dulu, karena dari segi keamanan, dari segi kemudahan tentu yang broker lokal ini jauh lebih baik, oke, dan lebih safety ya. Kalau terjadi apa-apa kantornya jelas dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan tentang nasib pemain kripto. Jadi waktu Bitcoin di 800-900an ya, saya sudah ngomong. Sebenarnya saya bicara Bitcoin jauh sebelum itu ya, bahwa sejak awal keluar itu saya orang yang pesimis terhadap masa depan Bitcoin atau cryptocurrency. Oleh karena apa? Teman-teman, begini, kita melihat ya belakangan sudah banyak itu ya. Jadi seperti kita lihat koin-koinnya, pertama itu kita lihat dari unsecurity itu, saya sudah tidak nyaman sebetulnya dengan nasib kripto ini. Meskipun pada waktu itu saya ngomong gini, banyak orang yang tidak senang atau nggak setuju. Mereka bilang Anda kurang wawasan ya kan. Kemudian saya sempat ngomong juga ya, ada anak-anak muda yang lagi, oleh karena orang tuanya mengeluh ke saya bahwa dia udah habisin banyak uang untuk anaknya yang tidak mau bekerja, habis kuliah, berharap-harap di sini, yang terus minta uang dan sebagainya habis. Dan ketika saya coba bapaknya mempertemukan saya untuk diskusi dengan dia, apa yang dia lakukan, dia tetap berkeras kepala gitu. Dia anggap dia paling tahu gitu ya. Wah, dia bilang ini nilai masa depan gitu, bahwa kripto ini adalah uang masa depan, nanti semua seluruhnya akan dikuasai dan lain sebagainya. Nah, kapan masa depan itu? 1000 tahun lagi. Atau tunggu nanti zaman Thanos berkuasa gitu ya. Oke, nah ini menarik teman-teman. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa cryptocurrency ini tidak layak kita jadikan aset?
Ya, meskipun selama itu wah aset. Saya tidak sependapat bahwa kripto ini bisa dijadikan aset. Oke. Kenapa bisa demikian ya? Karena namanya aset itu harus memiliki security atau keamanan yang memadai tentunya. Misalnya begini, namanya kalau kita anggap aset berarti kita anggap jangka panjang begitu ya. Kalau Anda punya beli tanah, beli properti, itu kan aset jangka panjang nggak hilang. Yang ada mungkin makin hari makin naik kan, yang selalu itu yang terjadi kan ya kalau kita smart investment gitu loh. Nah, jadi sedangkan ini saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan bernilai. Kenapa? Karena pertama ya, kita lihat dari sisi cara produksinya tidak terkontrol. Sekarang bisa dibayangin nggak? Saya selalu katakan bahwa kalau seluruh dunia ini semua orang bisa cetak aset, bisa cetak uang misalnya, apa yang terjadi dengan dunia ini? Sedangkan kita di dalam uang yang sah yang dimiliki oleh setiap negara ini dikontrol gitu ya. Dikontrol, pertama dikontrol oleh negara sendiri, kedua dikontrol oleh internasional ya, bank-bank dunia. Ini saling kontrol, dan setiap kali negara saja ya yang mau cetak uang itu ada aturan-aturan sangat ketat gitu. Kalau enggak uang itu nggak laku gitu. Lah ini semua orang ya di kampung sendiri di mana sih itu bisa bilang wah saya lagi tambang nih. Artinya apa? Dia mau bikin uang sendiri. Dan kemudian banyak kan orang-orang terkenal sedikit dia bikin koin, seperti kita lihat ya, banyak koin-koin di Indonesia saja, banyak koin-koin yang dibuat setelah orang bilang harganya hancur gitu, malah jadi nol, nggak laku. Coba ya. Kemudian kita lihat ya kasus yang banyak, saya dengar sudah banyak orang yang bunuh diri masalah Luna gitu ya. Digoreng tinggi-tinggi lalu dilempar habis begitu. Nah, dengan berbagai macam alasan. Kemudian dulu banyak orang mengatakan bahwa kalau cryptocurrency itu aman simpannya, tidak bisa dibobol oleh hacker. Siapa bilang ya? Kita lihat belakangan banyak yang kecurian begitu ya. Bahkan ada broker yang katanya bisa dicuri oleh orang-orang yang sangat jago di dalam program. Ya, keamanannya di mana? Oke, jadi hati-hati teman-teman ya di dunia ini. Kemudian saya melihat bahwa ini seringkali orang menciptakan untuk scam. Seperti Anda main robot-robot trading ya, Binomo ya, setelah sekian lama uang terkumpul ya hilang begitu ya. Kemudian apalagi? Nah, ini menyebabkan bahaya-bahaya menurut saya, bahkan kedepannya itu yang dianggap aset ini, tanda kutip aset digital ini, termasuk Bitcoin, bahkan bisa menuju nol. Itu sangat mungkin menurut saya, cuman waktunya yang kita tidak tahu kapan. Jadi berhati-hati teman-teman ya. Kemudian menurut saya ini tidak pantas dikatakan aset, karena ini nilainya itu nggak punya underlying value gitu. Jadi tidak ada nggak punya aset yang menopangin. Kalau Anda beli paper aset, Anda beli saham misalnya, saham bank, itu kan ada banknya jelas, ada asetnya, iya kan. Nah, sehingga kalau fluktuatif sahamnya naik turun itu adalah hal yang wajar. Jadi paling tidak Anda memiliki perusahaan itu gitu. Oke, Anda trading gold itu kan sebenarnya itu juga ada aset yang menopanginya pergerakannya, ada yang terkontrol gitu. Kemudian ada misalnya forex di mata uang. Nah, mata uang itu jelas diakui oleh seluruh dunia, dan itu mata uang yang sudah dipilih untuk dijadikan trading secara global. Itu adalah mata-mata uang pilihan yang dipercaya ini akan selalu kuat dan selalu ada keberadaannya, tidak akan hilang. Oleh karena apa? Tetap ada transaksi setiap hari dan diakui secara hukum internasional. Jadi sedangkan di dalam dunia kripto itu nggak ada jelas, sebagian nanti negara bilang akui, nanti sebagian negara bilang larang dan sebagainya. Nggak jelas gitu. Bagaimana Anda percaya ini adalah sebuah aset yang bisa Anda pegang untuk jangka panjang ya? Menurut saya Anda terlalu berani gitu, terlalu spekulasinya. Kemudian apa lagi ya? Dari sisi teknologinya, jadi jangan pikir saya tidak terjun dalam dunia lalu saya asal ngomong. Teman-teman, belakangan saya melakukan beberapa kali seperti melakukan istilah staking gitu ya, di Trust Wallet dan sebagainya. Sampai hari ini saya punya itu beberapa aset yang saya stakingin itu nggak ketemu menunya itu. Berarti apa? Udah hilang gitu. Nah, Anda bisa bayangin enggak? Anda aset-aset itu kan diwariskan. Nah, ketika Anda diwariskan dan orang yang terima warisan Anda tidak ngerti ya, dan nggak tahu entah berantayu mau protes kemana.
Kayak saya punya ini sekarang koin, udah jelas hilang ya, saya udah anggap hilang. Karena saya udah berusaha cari-cari berbagai itu ya, berbagai petunjuk, tidak bisa keluarin juga. Nah, sekarang mau cari kemana? Nah, ya, jadi berhati-hati teman-teman dalam hal ini. Lalu sekarang begini, bisa nggak kita ambil peluang? Tetap masih bisa teman-teman. Misalnya, saya mau lihat ini daripada ketinggalan, ada peluang bisa ambil momen-momennya. Tentu bisa saja, tetapi saya sarankan Anda tidak melakukan dengan cara investasi jangka panjang sebagai aset. Kalau saya lebih cenderung menyarankan kalau Anda mau ambil fluktuasi harga naik turunnya, maka sebenarnya lebih menguntungkan kalau kita melakukan trading secara short term ya, dengan jangka pendek, dengan melihat pergerakan. Berarti ini saya akan merasa lebih cocok kalau saya akan melakukan ambil peluang ini, saya lebih cenderung trading di futuresnya. Artinya ketika dia naik kita ambil peluang, bisa buy, dan ketika dia turun kita belum bisa melakukan short sell gitu kan ya. Dengan demikian dua arah, dan itu kita tidak peduli underlying-nya karena kita melakukannya ambil futuresnya pergerakan nilai naik turunnya saja. Jadi sehingga kemarin kemarin koin Luna itu pun misalnya kita lihat ya, banyak orang yang untung ketika dia turun, orang melakukan short sell, sehingga saya mendengar teman saya ngomong dia untung bahkan sampai itu berapa ratusan ribu persen begitu ya. Ketika dia jatuh dia ambil short sell gitu. Oke, jadi saya pikir itu yang bijak ya teman-teman. Kalau tetap mau melakukan ambil peluang di sini, lakukan trading secara futuresnya. Itu lebih menguntungkan Anda ya, sehingga kita tidak pusing dengan dia punya nilai koinnya nanti ke depan mau seperti apa. Kita tidak usah terlalu repot mikir ini ya. Ada peluang kita ambil. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan kepada teman-teman semua. Salam sukses buat kita semua.